Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu materi pernikahan dalam Islam dengan subtema khitbah ya, atau pertunangan, mari kita bersama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, kalian, orang tua kita, keluarga kita semua di rumah, guru-guru kita, semoga oleh Allah selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam urusan-urusan. Demikian anak-anakku. Terima kasih atas doanya. Bagaimana kabar kalian? Masih baik-baik saja ya? Masih sehat ya? Oke, semoga selalu sehat. Semoga selalu sehat. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas ya tentang berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam, ya, yang berhubungan dengan pernikahan menurut Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak ingin sedikit ya mengulas tentang khitbah atau tentang pertunangan. Ini hanya apa yang Bapak sampaikan hanya sebagai pembuka saja. Selanjutnya nanti kalian telaah langsung di buku paket khusus siswa ya yang berkenaan dengan hal itu. Terus insya Allah nanti juga Bapak kirim lewat WA link video di YouTube yang menjelaskan perihal materi kita ini. Baiklah anak-anakku, singkat saja. Sebelum melangsungkan pernikahan itu terlebih dahulu ada yang perlu dipersiapkan, ya, yaitu apa yang disebut dengan khitbah atau pertunangan. Ya. Khitbah atau pertunangan itu artinya ya sesuatu ya yang dilaksanakan sebelum akad ya dengan cara-cara yang memang sudah berlaku secara umum di masyarakat. Ya. Nah, melihat dari pengertian tadi, tentu khitbah itu lebih kepada sesuatu yang berlaku secara umum. Ya, cuma syariat membatasinya, gitu ya. Syariat membatasinya agar sesuatu yang berlaku secara umum itu tidak melanggar aturan syariat atau dalam arti lain agar tetap sopan dan santun. Baiklah anak-anakku, sasaran khitbah itu adalah perempuan, gitu ya. Berarti subjeknya itu laki-laki, objeknya itu perempuan. Walaupun boleh dibalik ya. Artinya tidak harus selalu laki-laki melamar perempuan, boleh juga perempuan melamar laki-laki. Intinya itu terserah, tidak ada aturan yang melarang. Cuma ketika kita berbicara objek khitbah itu adalah perempuan, maka perempuan itu dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu perempuan yang masih perawan atau gadis dan perempuan yang sudah janda. Kalau kita mau melamar perempuan yang masih gadis, itu caranya ya harus dengan kata-kata yang jelas, ya, kata-kata yang memang bermakna ingin melamarnya. Nah, jika perempuan yang akan kita pinang itu sudah janda, maka dirinci. Rinciannya begini: pertama, kalau si janda itu sudah sudah selesai masa iddahnya,
maka cara meminangnya adalah dengan kata-kata yang jelas. Jadi seperti meminang gadis gitu. Kan tetapi kalau si janda itu masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah, maka cara melamarnya adalah dengan kata-kata yang persemon atau kata-kata yang menyindir, dengan kata yang tidak langsung bermakna melamar, tapi dengan kata lain yang sinonim gitu ya, tapi maknanya ya pada saatnya nanti akan dilamar. Kurang lebih seperti itu anak-anakku, semoga bisa dipahami. Terus berikutnya adalah ada beberapa perempuan ya yang tidak boleh dilamar oleh laki-laki ya. Jadi beberapa perempuan tidak boleh dilamar. Yang pertama adalah perempuan yang statusnya sudah menjadi istrinya orang. Bisa dipahami ya. Perempuan yang sudah menjadi istrinya orang itu tidak boleh dilamar. Ya tentu seperti itu. Tapi ini penting kalian tahu. Kenapa? Karena beberapa kejadian di masyarakat itu ada laki-laki melamar seorang perempuan, dikiranya itu sudah dicerai oleh suaminya. Faktanya suaminya tidak pernah menceraikannya. Hanya saja suaminya itu pergi tanpa pesan, pergi tanpa kata gitu ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau kita mau melamar perempuan harus jelas statusnya. Kalau di Indonesia ya bisa dibuktikan dengan surat cerai misalnya, atau surat kematian ya. Baru dengan surat-surat itu kita sudah bisa yakin bahwa dia bukan istrinya orang. Baik, yang kedua, perempuan tidak boleh dilamar jika statusnya sudah menjadi tunangan orang ya. Jadi tunangan orang nggak boleh dilamar gitu ya. Itu dilarang dalam Islam. Terus yang ketiga, perempuan itu belum boleh dilamar kalau masih dalam masa iddah. Ini berkaitan dengan pembahasan yang pertama tadi ya. Yang awal maksudnya. Yang awal tadi apa? Kalau perempuan janda terus dalam masa iddah, maka gak boleh dilamar dengan cara yang terang-terangan. Artinya harus samar-samar. Di bawah, ya intinya itu sesuatu yang tidak boleh. Baik, singkat saja karena Bapak masih ada beberapa acara ya. Nanti kalian semua melanjutkan telah di video yang akan Bapak kirim di grup WA dan di buku kalian sebagai sumber belajar. Terakhir mengenai melihat calon istri, anak-anakku, melihat calon istri itu menurut Islam boleh ya, boleh, tidak apa-apa. Tapi ada batasannya. Di sini ada 3. Ada menurut jumhur ulama yang boleh dilihat itu adalah telapak tangan dan wajah. Itu menurut kebanyakan ulama seperti itu. Terus ada pendapat lain yang lebih longgar, yaitu pendapatnya Abu Hanifah. Itu laki-laki boleh melihat perempuan yang dilamar itu wajahnya, telapak tangannya, dan telapak kakinya. Jadi ada tambahan kaki. Ya, bisa dipahami ya. Oke, terus yang ketiga pendapatnya Imam Abu Daud. Nah, ini pendapat yang disepakati oleh ulama untuk tidak diamalkan. Kenapa? Karena pendapat Imam Abu Daud itu laki-laki yang mau melamar perempuan boleh melihat seluruh tubuhnya. Berarti kan aneh ya. Jadi menjadi tabu ya bagi kita, menjadi ya, intinya aneh. Intinya pendapat ketiga ini adalah pendapat yang ditinggalkan alias tidak boleh diamalkan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya ya, khitbah itu atau tunangan itu ada aturan-aturannya dalam Islam. Jadi harap dipahami, tidak sembarangan laki-laki menjatuhkan cinta atau menjatuhkan khitbah pada perempuan. Jadi harus ditelaah dulu. Demikian pertemuan singkat kali ini. Seperti pesan Bapak tadi, materi yang lebih mendalam bisa kalian pelajari di buku siswa yang sudah kalian pegang, terus di video yang akan Bapak kirim. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat bertemu nanti di diskusi digital ya, di video konferensi. Insya Allah nanti jamnya dikirim lewat WA. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat,
Tolong anak-anakku jaga kesehatan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena rupanya pandemi belum pamit betul dari negara kita. Ya, kita doakan bersama semoga pandemi juga segera berlalu dan kita kembali menjalani kehidupan yang normal. Demikian anak-anakku, jaga kesehatan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.